Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Sifa Salsabila dengan NIM 2108627, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi filsafat olahraga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dengan dosen pengampu atau pembimbing yaitu Dr. Andes Zarwan MKes. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama yaitu ontologi. Nah, secara etimologis, ontologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ontos yang berarti ada atau keberadaan, dan logos yang berarti studi atau ilmu. Nah, ontologi pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Goclenius pada tahun 1636 Masehi untuk menamai teori tentang hakikat yang ada yang bersifat metafisika. Dan dalam pengembangannya, Christian Wolff membagi metafisika menjadi dua, yaitu metafisika umum dan metafisika khusus. Nah, menurut Aristoteles sendiri ada 4 ontologi yang berbeda. Yang pertama yaitu menurut kategorinya atau cara menanganinya. Yang kedua menurut kebenaran dan kesalahan. Yang ketiga apa itu ada dalam dan dari dirinya sendiri atau datang bersamaan dengan kecelakaan. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan potensinya, gerakan atau energi, atau jadi kehadiran. Yang kedua yaitu epistemologi, berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu atau studi. Nah, epistemologi juga merupakan nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas tentang isi pemikiran manusia, yaitu pengetahuan. Jacques Martin mengatakan bahwa tujuan dari epistemologi bukanlah hal utama untuk menjawab pertanyaan apakah saya dapat tahu, akan tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari epistemologi bukanlah untuk memperoleh pengetahuan, kendati pun hal itu tidak bisa dihindari. Akan tetapi yang menjadi pusat perhatian dari epistemologi atau dari tujuan epistemologi adalah hal yang lebih penting dari itu, yaitu rasa atau keinginan untuk memiliki potensi memperoleh pengetahuan. Rumusan tujuan epistemologi sendiri adalah memiliki makna strategis dalam dinamika pengetahuan, sedangkan landasan epistemologi ilmu adalah metode ilmiah. Menurut pandangan filsafat dunia, epistemologi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu epistemologi idealisme, di mana epistemologi ini meniscayakan kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang mana lebih berfokus pada isi secara objektif yang menampilkan atau menyajikan atau menggambarkan beragam pengalaman belajar sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu epistemologi realisme, yaitu suatu proses ilmiah yang ditunjukkan pada hal-hal yang beraneka ragam tentang persoalan pendidikan. Nah, seperti realitas peserta didik, pendidik, isi pendidikan, strategi, dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu epistemologi pragmatisme, yang mana menurut kaum pragmatisme tidaklah disebut suatu pengetahuan jika tidak dapat membawa pada perubahan bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir yaitu epistemologi eksistensi, yaitu suatu eksistensi yang dipilih dalam kehidupan. Nah, yang ketiga yang akan saya jelaskan adalah aksiologi. Nah, di mana aksiologi ini adalah bidang yang menyelidiki tentang nilai-nilai atau value. Nah, di mana istilah aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata aksios yang berarti layak atau pantas dan logos yang berarti ilmu atau studi. Nah, sedangkan menurut KBBI sendiri, aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi manusia dan kajian mengenai nilai-nilai khususnya etika. Menurut Bramel, aksiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu moral conduct, di mana suatu tindakan moral yang akan menghasilkan sikap khusus yaitu etika. Yang kedua yaitu aesthetic expression, di mana ekspresi keindahan yang akan melahirkan keindahan. Dan yang terakhir adalah sociopolitics life, di mana suatu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosial politik. Yang kedua yang akan saya jelaskan adalah aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan rohani. Nah, dalam filsafat olahraga, ontologi olahraga adalah gerak insani atau human movement yang berpotensi atau menjadi potensi yang akan dikembangkan menuju arah kesempurnaan, yang mana fokus pada gerak insani ini atau human movement ini akan menjadikan epistemologi olahraga menjadi lebih bertendensi ke empirisme terbuka. Nah, demikian pula dengan aspek aksiologi. Nah, karena sifat keterbukaan atas pengaruh dari aspek kehidupan yang lain, maka dalam aktivitas olahraga atau kegiatan olahraga yang lainnya akan memunculkan nilai-nilai yang variatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.